Hingga Senin siang, 86 orang meninggal akibat cuaca ekstrim badai Seroja di 11 kabupaten kota Nusa Tenggara Timur. Kepala BMKG menyatakan badai atau siklon Seroja yang melanda NTT saat ini tidak lazim terjadi karena masuk hingga ke daratan. Ombak besar menghantam perahu di pesisir pantai Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah warga yang berada di tepian pantai panik, terlebih beberapa warga yang tengah berenang di pantai sempat terseret derasnya ombak. Tak hanya di kawasan pantai, di tengah kota Kupang, akses jalan warga juga dipenuhi ranting dan batang pohon yang tumbang, dampak terjangan badai Seroja. Selain akses jalan, rumah warga tak luput dari sasaran amukan badai. Seorang warga kota Kupang mengakui puluhan tahun tinggal di kota Kupang baru kali ini merasakan badai dengan dampak paling parah. Apa ya, disertai hujan yang begitu deras, anginnya begitu kencang, seng sampai tangkat 99 di Kupang sini. Baru kali ini kita bencana yang sebesar ini. Badai Seroja yang melanda 11 kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur memang terasa begitu dahsyat. Badai atau siklon tropis ini terbentuk di selatan NTT sejak 3 April silam. Badai ini menyebabkan banjir bandang di wilayah Nusa Tenggara Timur. Badai kerap disertai dengan kecepatan angin lebih dari 34 knot, bahkan bisa mencapai 95 hingga 150 knot disertai pertumbuhan awan hujan masif. Dampak dari badai Seroja diantaranya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di Selat Sumba bagian timur, perairan utara Sumbawa hingga Flores, Kepulauan Wakatobi, Laut Banda, dan Arafuru bagian barat. Gelombang laut mencapai 4 meter juga terjadi di Selat Sumba bagian barat, Laut Flores, perairan selatan Flores, serta Selat Ombai. Serta gelombang laut mencapai 6 meter di perairan Kupang, Pulau Rote, dan Pulau Sawu. Data per 6 April 2021 pukul 7 waktu Indonesia Barat, total korban meninggal akibat cuaca ekstrim badai Seroja mencapai 86 orang. 49 orang di Flores Timur, 16 orang di Kabupaten Lembata, 15 orang di Kabupaten Alor, kemudian di Kabupaten Malaka 2 orang dan Kota Kupang 1 orang meninggal dunia. Sementara itu 103 orang dinyatakan hilang dan lebih dari 8.000 orang mengungsi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut, badai Seroja kali ini baru pertama kali terjadi dan tidak lazim. Karena badai langsung masuk ke daratan sehingga berdampak kerusakan cukup dahsyat. Tetapi yang saat ini mulai berkembang saja sudah kena pulau. Dan itulah yang membuat lebih dahsyat, ya. Bayangkan kecepatannya saat terbentuk bisa sampai 85, pusarannya 85 km per jam. Nah, jadi yang sebelah kiri Seroja, itu saat terbentuk itu sudah masuk di Kupang dan merahnya yang kuat, yang pusarannya tinggi, kecepatannya berada di darat. Nah, ini yang baru pertama kali terjadi di Indonesia. Menurut Kepala BMKG, kondisi anomali badai Seroja diduga akibat dampak pemanasan global. Indonesia harus terus mewaspadai kedatangan badai ini untuk meminimalkan dampak kerusakan dan korban jiwa di wilayah terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan.